Satu hari lagi kau buktikan kasihmu, berkatmu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Malam hari ini kita berjumpa kembali, nggak live streaming, lewat recording YouTube. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing kepada firman Tuhan, di mana sekarang sudah banyak sekali anak Tuhan yang sudah mulai jatuh ke dalam dosa sampai detik ini. Saudara sekalian, dalam pergumulan kehidupan manusia yang belum mendapatkan pasangan hidup, terkadang orang bisa melakukan apa aja. Dan di sini saya ingin membawakan di 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara sekalian, yang pertama, jadi Tuhan minta agar kita menjadi teladan. Hidup ini dibuat santai, gak perlu dibikin sepaneng. Dan kita harus tampil apa adanya. Jangan ikut-ikutan, artis Korea lah, ke Arabianan lah, atau apalah. Hidup ini harus dibuat simpel. Simpel di mananya? Kekristenan, hidup simpel, mematuhi kehendak Bapa di surga dan larangannya. Yesus datang sehingga menggenapi menjadi hukum kasih. Waktu dulu hukum Taurat di perjanjian lama, ketika Yesus hadir di perjanjian baru menjadi hukum apa? Hukum kasih. Yesus itu menggenapi semuanya. Nah, saudara sekalian, di zaman now sekarang ada, saya sering ketawa sendiri, anak-anak SD pun sekarang udah pacaran. Kalau dulu zaman saya pacaran pakai kertas surat, ya kan, dikasih parfum atau kertas yang wangi gitu kan. Kalau sekarang enggak, mereka udah ngasih jam, ya kan, udah ngasih anting-anting, kalung, bahkan bisa ngasih HP. Itu anak-anak zaman now sekarang, ya kan. Dan di usia, bahkan di zaman now yang kedua, bangun tidur, kebanyakan anak-anak Tuhan, coba saya mau tanya, dulu bahkan sampai sekarang, siapa yang bangun tidur update status? Pasti cari HP nomor satu, update status dulu, lihat status orang, ya kan. Kalau zaman dulu mungkin saya nggak seperti itu, bukan membela diri, dulu pasti doa, belum ada zaman HP, ya kan. Dan dari situlah, ketika sekarang udah ada HP, orang semua dikendalikan oleh HP. Itu iblis sudah mulai merasuki di alat telekomunikasi seperti HP dan sosmed yang lain. Nah, disinilah ketika kita, kapan sih kita berdoa? Ketika di saat makan. Ketika makan, Tuhan aku makan, aku lapar. Atau Tuhan makan, amin, dah. Kalau mau tidur langsung. Sekarang udah enggak saatnya itu. Bahkan orang kalau HP, pulsa aja atau kuota data aja habis, sudah dipentingkan sekali, ya kan. Bahkan yang ketiga, anak-anak zaman now sekarang sudah merokok, miris sekali. Dan yang kedua, dalam perkataan itu gimana? Jangan pernah ada sumpah serampang yang keluar dari mulut kita semua, ya. Sebab perkataan seperti yang mengeluh adalah Tuhan tidak suka. Namun hati bersyukur, di mana ucapan adalah sebagai doa, ya. Yang ketiga, dalam tingkah lakumu. Dalam tingkah laku yang seperti apa? Saudara bisa buka di Roma 12 ayat 12.
yang tidak menjadi batu sandungan, baik itu dalam perkataan, tingkah laku. Ya. Yang keempat, dalam kasihmu. Dalam kasih itu apa? Harus memiliki apa? Kasih itu lemah lembut, sabar, mengampuni, memaafkan, murah hati, tulus, tiada batas. Nah, Pak, kalau saya disakiti, apa nggak boleh balas? Bukannya tidak boleh balas. Firman Tuhan dikatakan apa? Pembalasan adalah hakku. Berikan otoritas kepada Tuhan. Amin. Nah, dan yang kelima, dalam kesetiaan dan kesucian. Sekali lagi nih, ya. Setia dalam bentuk apa? Tetap berdoa, tetap bergereja dan baca Alkitab. Ya. Setia terhadap Tuhan, setia terhadap orang tua, keluarga, setia juga terhadap pasangan. Nah, ya. Kesucian dalam bentuk apa? Orang Kristen tetap hidup kudus di mata Tuhan. Ini yang sering sekali bahkan anak-anak zaman now yang dari usia di bawah 17 sampai ada yang umur 40-an ya. Saya miris sekali. Mereka baru ketemu lewat sosmed yang gini langsung terbuai. Biasanya seorang cewek nih. Ya. Yang kalau kamu cinta aku, tunjukin kamu setia sama aku. Cintanya kamu sama aku. Dengan gimana? Buka dong bajunya, ya kan? Buka dong apa? Itulah iblis. Maka dari itu kita harus setia, kita harus suci, jaga kesucian. Ya. Nih, makanya saya lihat anak-anak zaman now sekarang seperti apa ya? Kalau laki-laki ada lagu, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, ya kan? Nah yang cewek apa kan balas dengan lagu itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, tapi body language-nya itu loh, ya kan? Nah yang laki jangan kegatelan untuk tangannya wira swasta, meraba sini meraba sana. Begitu juga cewek jangan keganjenan. Ya, cewek harus dijaga itu kesucianmu sampai kamu benar-benar mendapat pasangan yang pas, mendapat pasangan yang serasi dari Tuhan. Udahlah sekarang gak usah mikirin masalah cowok. Kalau Tuhan berkehendak kamu tidak nikah, selamanya tidak nikah, untuk hidup kamu untuk Tuhan. Kalau saya jadi Anda seperti itu, ya. Nah maka dari itu pacaran tuh jangan terlalu bablasan. Baru kenal sosmed itu, wah, itu baru kenal di sosmed, wah udah tunjukin inilah, tunjukin itulah. Bagaimana kalau ketemu? Udah raba-raba, bahasa roda, diraba-raba-raba, ya kan? Apanya yang diraba-raba? Nah itu dia. Terkadang saya sangat sedih, sangat miris. Pak, tolong doakan ya Pak. Pak, kapan saya jodoh datang Pak? Pak, tolong doakan saya supaya jodoh datang Pak. Pak, ini jodoh saya gimana nih Pak? Pak, tolong doakan saya, anak saya sakit. Pak, tolong doakan keluarga saya ini nih. Bukan saya tidak mau mendoakan, akan tetapi saudara harus ingat, ya, kita dikasih kuasa yang sama. Saudara bisa doa sendiri. Doa itu jangan bertele-tele. Dari situlah saudara, kalau saudara sudah diberikan kuasa, pasti bisa. Maka dari itu, kehidupan, perbuatan kita tidak dibenarkan oleh iman. Loh kok bisa Pak? Iya. Bukan seseorang yang memanggil Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Dan saudara jika punya iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Perlu saudara ketahui. Ya. Dan di saat Pak, doakan saya sedang ada permasalahan. Hey, hello. Masalah bukan musuh, tetapi masalah adalah pelajaran. Pak, iya Pak, tapi saya nggak kerja Pak. Tapi Pak, bayar uang sekolah Pak, bayar kontrakan Pak, bla 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 bla. Hei, ingat saudara, ingat ya.
nih, kalau saya kembali ke dunia udah, gue gaplok bener. Maaf ya saudara ya. Saudara, emangnya yang susah saudara sendirian. Lihat di belakang sana, di belakang saudara, yang lebih susah dari saudara banyak. Saya sendiri mau pindah juga setengah mati. Pendeta bayarannya berapa sih? Saya full time untuk Tuhan. Terkadang min plus. Kadang saya dengan iman, istri terkadang goncang. Akhirnya cekcok, adu mulut, berantem. Ya. Akhirnya apa? Saya melangkah dengan iman dalam pelayanan saya. Saudara belum mengalami mujizat sendiri, pertemuan dengan Tuhan. Ya. Saya katakan, masalah bukan musuh yang harus dihindari. Masalah adalah mata pelajaran yang harus kita jalani. Jadi kalau menghadapi masalah, jangan cengeng. Ya. Pikiran tenang, positif. Saudara kalau pikiran nggak tenang, bagaimana saudara bisa mengambil satu keputusan yang baik? Kadang masalah yang kita hadapi sangat berat. Sebagai manusia kita berpikir masih kuat atau tidak menghadapinya. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang setia. Tidak pernah orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukan. Ya, saudara, dari sini aja dulu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin memberikan kekuatan pada saudara semua. Nah, saudara harus yakin dan berdoa. Doa jangan bertele-tele. Masalah bukan harus dihindari, tetapi hadapi. Itu merupakan satu mata pelajaran. Saudara dinyatakan naik kelas atau tidak, itulah diuji. Beda ya dengan percobaan. Kiranya sharing kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Saya berjumpa kembali esok pagi. Shalom.